Salam, perkenalkan nama saya Frederica Juliana Detan, NIM 22190128. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika bisnis dengan kasus tentang keterlambatan maskapai penerbangan wings air dan kasus Mulyana Wekusuma sebagai seorang anggota KPU. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus pertama, yaitu kasus tentang keterlambatan maskapai wings air. Jadi analisis dari permasalahan keterlambatan maskapai wings air ini dalam industri penerbangan yang kompetitif. Keterlambatan dalam penerbangan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh maskapai wings air. Menganalisis akar penyebab dan dampak dari keterlambatan ini akan membantu perusahaan merumuskan solusi yang efektif. Yang berikutnya yaitu terdapat beberapa permasalahan keterlambatan. Yang pertama yaitu cuaca buruk. Cuaca buruk ini tidak mendukung seperti badai, kabut, atau hujan dapat menunda keberangkatan pesawat. Yang kedua yaitu permasalahan teknis. Masalah teknis pada pesawat seperti kerusakan mesin atau peralatan dapat menghambat jadwal penerbangan. Yang ketiga yaitu kepadatan lalu lintas udara. Tingginya volume penerbangan di jam-jam sibuk dapat menyebabkan penundaan dalam mendapatkan slot waktu untuk take off dan landing. Yang berikut yaitu dampak keterlambatan terhadap penumpang. Yang pertama yaitu ketidaknyamanan. Penumpang harus menghabiskan waktu lebih lama di bandara yang dapat menimbulkan stres dan kelelahan. Yang kedua yaitu misconnection, artinya keterlambatan dapat menyebabkan penumpang kehilangan koneksi dengan penerbangan selanjutnya, mengganggu perencanaan mereka. Yang ketiga yaitu kerugian finansial. Penumpang dapat mengalami kerugian finansial akibat biaya tambahan seperti hotel, makanan, dan transportasi. Dari berikut yaitu faktor-faktor penyebab keterlambatan. Faktor yang pertama yaitu infrastruktur bandara. Artinya kapasitas bandara yang terdapat dapat menyebabkan penumpukan pesawat saat akan take off dan landing. Yang kedua yaitu koordinasi pergerakan. Artinya kurangnya koordinasi antara maskapai, bandara, dan otoritas penerbangan dapat menghambat kelancaran operasional. Materi yang berikut yaitu upaya wings air mengatasi keterlambatan. Yang pertama yaitu manajemen operasional. Artinya wings air meningkatkan koordinasi dengan bandara dan otoritas penerbangan untuk mengoptimalkan lalu lintas udara. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur, artinya investasi pada fasilitas bandara dan peralatan modern untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan responsivitas dalam menangani keterlambatan. Materi yang berikut yaitu evaluasi efektivitas solusi. Yang pertama yaitu perbaikan kinerja. Artinya upaya-upaya yang dilakukan wings air terbukti efektif dalam memperbaiki kinerja ketetapan waktu penerbangan. Yang kedua yaitu peningkatan konsistensi. Artinya namun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan konsistensi dan meminimalisir keterlambatan yang terjadi. Yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Artinya kepuasan pelanggan meningkat seiring dengan perbaikan kinerja operasional wings air. Yang berikutnya yaitu kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama yaitu memahami akar masalah. Artinya menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan adalah kunci untuk merumuskan solusi yang efektif. Yang kedua yaitu implementasi solusi komprehensif. Artinya
Wings Air telah mengambil langkah-langkah yang mencakup berbagai aspek untuk mengatasi permasalahan keterlambatan. Yang ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan, artinya evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan kinerja ketetapan waktu tetap terjaga. Yang berikut yaitu saran untuk peningkatan kinerja Wings Air. Yang pertama yaitu manajemen risiko. Artinya dengan mengembangkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengantisipasi dan mengelola potensi penyebab keterlambatan. Yang berikut yaitu inovasi teknologi. Artinya dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem pemantauan real time dan otomatisasi proses. Yang berikutnya yaitu peningkatan komunikasi, artinya memperkuat komunikasi dengan penumpang dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Itu bagian dari kasus yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan kasus yang berikut, itu kasus Mulyana W. Kusuma sebagai seorang anggota KPU. Artinya Mulyana W. Kusuma sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu di Indonesia. Namun ia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus dianalisis dan ditemukan solusinya. Yang berikut ada analisis permasalahan. Terdapat yang pertama yaitu dugaan konflik kepentingan. Artinya adanya dugaan keterlibatan Mulyana dalam aktivitas di luar tugas sebagai anggota KPU yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua yaitu kinerja di KPU. Terdapat pertanyaan mengenai kinerja Mulyana sebagai anggota KPU dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu kredibilitas dan integritas. Artinya permasalahan yang timbul dapat mencoreng kredibilitas dan integritas Mulyana sebagai anggota KPU yang independen. Materi yang berikut yaitu dampak permasalahan. Yang pertama yaitu kepercayaan publik. Permasalahan yang terjadi pada dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan lembaga KPU. Yang kedua yaitu proses pemilu, artinya permasalahan dapat menghambat pelaksanaan pemilu yang berjalan dan adil, transparan, dan demokratis. Yang ketiga yaitu posisi Mulyana. Mulyana dapat menghadapi konsekuensi seperti pemecatan dan jabatannya sebagai anggota KPU. Berikutnya kita masuk kepada solusi permasalahan. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi Mulyana harus meningkatkan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusannya sebagai anggota KPU. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Artinya Mulyana perlu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan kinerjanya secara akuntabel. Yang ketiga yaitu independensi. Artinya Mulyana harus menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas di KPU. Materi yang berikutnya yaitu implementasi solusi. Yang pertama yaitu evaluasi diri. Artinya Mulyana harus melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerjanya dan mengidentifikasikan area perbaikan. Yang kedua, langkah perbaikan. Artinya Mulyana perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, pembuktian integritas. Artinya Mulyana harus membuktikan integritasnya dengan menjalankan tugas secara profesional dan independen.
Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu evaluasi pelaksanaan solusi. Yang pertama yaitu peningkatan kepercayaan. Artinya setelah implementasi solusi perlu dievaluasi apakah kepercayaan publik terhadap KPU telah meningkat. Yang kedua yaitu perbaikan kinerja. Artinya langkah-langkah perbaikan yang diambil harus benar-benar efektif dalam meningkatkan kinerja Mulyana. Yang ketiga yaitu konsistensi integritas. Artinya evaluasi juga harus memastikan bahwa Mulyana tetap konsisten dalam menjaga integritasnya. Yang berikut kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu permasalahan serius. Artinya kasus Mulyana Wekusuma sebagai anggota KPU menunjukkan adanya permasalahan serius yang dapat berdampak besar. Yang kedua yaitu perlu solusinya komprehensif. Artinya diperlukan solusi yang dapat dengan konsisten untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Yang ketiga yaitu pentingnya integritas. Artinya integritas anggota KPU adalah kunci untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemilu. Kita masuk ke materi berikut yaitu saran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu transparansi. Artinya memperkuat mekanisme transparansi dalam setiap proses dan keputusan KPU. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Artinya meningkatkan akuntabilitas anggota KPU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu independensi. Artinya memastikan independensi anggota KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang keempat yaitu integritas. Integritas ini menjunjung tinggi integritas sebagai syarat utama bagi anggota KPU. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.